Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di sana? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita di kelas pengembangan sosial emosional anak usia dini, dan saya akan membahas tentang keterkaitan sosial emosional dengan perkembangan lainnya. Berbicara tentang sosial emosional, maka kita diingatkan kembali dengan materi tentang emosi. Emosi itu adalah luapan dari perasaan kita. Semua yang dilakukan oleh anak usia dini itu berdasarkan emosi. Sebagaimana sudah kita ketahui bersama bahwa emosi itu terbagi menjadi dua, yaitu emosi positif dan emosi negatif. Pada anak usia dini, emosi ini sangat bermanfaat sekali karena pada anak usia dini, emosi merupakan bentuk komunikasi atau sebagai bentuk ekspresi yang dapat membantu mereka untuk berkomunikasi, bersosialisasi dengan temannya atau dengan orang yang lebih tua. Perkembangan yang paling cepat pada anak usia dini itu yaitu perkembangan emosi, di mana anak usia dini akan sangat mudah sekali mengekspresikan apa yang dia rasakan. Misalnya ketika masih bayi, mereka akan mengungkapkan keinginannya dengan cara menangis. Nah, itu sebagai salah satu bentuk komunikasi yang dilakukan oleh bayi. Pada anak usia dini, emosi adalah hal yang sangat mudah untuk diekspresikan dan mereka akan sangat jujur untuk mengekspresikannya, berbeda dengan orang yang sudah dewasa. Misalnya, kalau anak kecil, kalau dia menginginkan sesuatu, hayong jajan misalnya, nah dia akan bilang kepada orang tuanya, hayong jajan gitu. Bahkan bakatku, karena dia sangat ingin ya untuk memiliki hal tersebut, dia bahkan menangis gitu kan. Sedangkan kita orang dewasa kadangkala ketika kita marah, kita menahan diri untuk tidak mengungkapkannya secara langsung kan, seperti itu. Nah, kita sebagai pendidik ataupun sebagai orang tua harus mampu untuk melihat perkembangan emosi anak ya. Lebih-lebih perkembangan fisik, mental, dan psikologisnya. Nah, itu adalah hal yang saling berkaitan, saling melengkapi, dan tidak bisa terpisahkan. Kita dapat lihat bagaimana keterkaitan sosial emosi pada fisik anak usia dini ya. Emosi seseorang mempengaruhi perubahan fisik pada orang itu sendiri. Ketika seorang marah, kita dapat melihat ciri-cirinya, misalnya pupil matanya membesar, terus matanya kemerahan ya. Terus kalau orang terkejut, denyut jantungnya bertambah cepat. Kita dapat membedakan lahnya mana raut muka orang yang sedang marah, mana raut muka orang yang sedang terkejut, mana raut muka orang yang kecewa, terus raut muka orang yang bahagia, begitulah ya. Jadi kita sudah banyak mengalami atau menemukan orang-orang dapat menilai dari raut mukanya gitu. Maksud menilai di sini menilai emosi yang sedang dia rasakan. Nah, secara umum kita dapat mengungkapkan bahwa ekspresi dari emosi yang seorang yang sedang bahagia, seorang yang sedang senang, itu akan wajahnya terlihat berseri-seri, sumringah ya, jadi lebih terlihat cantik gitu. Terus sedangkan emosi yang tidak menyenangkan atau dia sedang marah, sedang sedih gitu, itu ekspresi wajahnya jadi naonnya,
baketut manyun gitu nya Bu, tapi karesepen kanu ningali lah seperti itu. Kemudian keterkaitan sosial emosional dengan mental ini juga sangat berpengaruh. Kekurangan atau keterlambatan dalam perkembangan sosial emosional akan mempengaruhi arah dan kondisi perkembangan mental anak. Juga sebaliknya, kematangan dan kondisi mental anak berhubungan dengan perkembangan dan arah emosi serta sosial anak. Nah, kegiatan mental ini sangat dipengaruhi oleh emosi ya Bu. Kegiatan mental seperti konsentrasi, daya ingat, dan daya nalar. Nah, ketika seorang anak melakukan suatu kegiatan dengan perasaan yang dia bahagia, dia menyukai kegiatan itu, maka konsentrasinya, daya nalarnya, daya ingatnya akan tinggi gitu. Begitu pula sebaliknya, ketika dia melakukan suatu kegiatan apalagi diawali dengan dimarahi dulu oleh orang tuanya, maka ketika dia melakukan kegiatan itu ada rasa keterpaksaan, dan dia tidak menikmati kegiatan-kegiatan tersebut, sehingga konsentrasinya, daya ingatnya, dan daya nalarnya menurun. Nah, kemudian keterkaitan sosial emosional dengan psikologis. Nah, secara psikologis, efek dari tekanan emosi akan berpengaruh pada sikap, minat, dan dampak psikologis lainnya. Cara-cara bersikap anak baik dalam bersosialisasi maupun dalam memberikan tanggapan atas stimulus yang mengenalnya akan terpengaruh. Nah, ini pun sangat mempengaruhi psikologis anak. Misalnya ketika ibu meminta anak untuk belajar tetapi dengan cara yang tidak menyenangkan gitu, maka anak bukannya semangat untuk mengikuti apa yang ibu perintahkan, tetapi dia akan malas-malasan, kalah males, terus sokalah jadi uring-uringan, mamahna uring-uringan, putrana rungsing ya. Kita harus ingat ya Bu, bahwa anak itu bukanlah miniatur dari orang tua, sehingga kita tidak bisa serta-merta meminta anak untuk melakukan apa yang kita perintahkan. Nah, kita harus mengetahui dulu bagaimana perasaan si anak, bagaimana kondisi anak. Terkadang kita sebagai orang dewasa atau sebagai orang tua atau sebagai pendidik lupa bahwa anak usia dini juga perlu diberikan komunikasi, perlu diajak untuk berdiskusi untuk menghadapi masalah-masalah atau menghadapi kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang mereka lakukan. Kita sering lupa bahwa sebagai orang dewasa kita adalah yang paling benar ya, kadang seperti itu. Nah, keterkaitan sosial emosional anak dengan aktivitas dan kehidupannya. Nah, di sini apabila anak diberikan emosi yang positif, maka dalam melakukan aktivitasnya anak-anak akan semangat, akan memiliki motivasi yang tinggi, akan berkonsentrasi, terus beraktivitas dalam durasi yang lama, karena dia merasa sangat senang, karena dia menyukai kegiatan tersebut, menyukai aktivitas tersebut, maka kegiatan yang dilakukannya pun akan dalam durasi yang lama. Selain itu, anak-anak juga akan memiliki motivasi dari dalam dirinya sendiri, bukan motivasi dari luar. Kan kalau motivasi dari luar mah hanya sebentar ya Bu, pengaruh kepada anaknya. Tetapi kalau motivasi dari dalam diri, maka motivasi itu tinggi, motivasi itu dipengaruhi oleh dirinya sendiri. Begitu pula sebaliknya, apabila anak diberikan emosi yang negatif, anak selalu dimarahi, tidak diajak untuk berdiskusi, nah maka perasaan yang akan muncul pada anak itu yaitu ya, kalau beraktivitas
kegiatan ya malas-malesan, terus memiliki motivasinya rendah, karena dia melakukan kegiatan itu bukan karena keinginannya sendiri, tetapi karena ada rasa takut, ada rasa ya takut dimarahi atau apa gitu ya. Terus ada daya konsentrasinya rendah, dan juga beraktivitas dalam durasi yang sebentar gitu ya kan, karena dia melakukan aktivitas itu terpaksa karena adanya rasa takut, cemas gitu, baik itu dari orang tua ataupun dari guru, maka dia tidak menikmati kegiatan yang dia lakukan. Nah selanjutnya emosi ini juga mempengaruhi kehidupan anak ya, dimana emosi yang melekat pada seorang anak akan mewarnai pandangannya terhadap kehidupan dan dimensi-dimensinya. Nah emosi yang terus menerus diberikan ini akan mempengaruhi juga pada emosi anak untuk kehidupan selanjutnya. Kemudian emosi akan sangat mempengaruhi interaksi sosial dengan anak. Nah dimana kita bisa lihat perbedaan anak-anak yang di rumahnya memiliki hubungan keluarga yang harmonis, yang menyenangkan, itu bagaimana dia berteman dengan teman sebayanya akan menyenangkan. Dia mudah diterima oleh teman sebayanya, dan dia juga bisa menerima teman-teman sebayanya. Yang ketiga yaitu reaksi emosional, apabila diulang-ulang akan berkembang menjadi suatu kebiasaan. Nah sepertinya ini sudah jelas ya. Nah kunci utama dari membantu perkembangan emosi sosial emosional anak itu yaitu dengan memberikan kasih sayang secara benar ya, di mana orang tua harus menyadari bagaimana memberikan kasih sayang kepada anak, terus bagaimana mengetahui perkembangan, mengetahui perasaan atau emosi dari seorang anak, sehingga orang tua dapat memberikan arahan, dapat memberikan bimbingan kepada anak sesuai dengan karakter anak itu sendiri. Nah, kita sebagai pendidik ataupun orang tua harus membiasakan diri untuk mengajak anak berdiskusi. Nah, karena pada anak usia 2-8 tahun itu anak-anak sudah pokoknya dari anak usia 2 tahun ke atas itu anak sudah dapat memperhatikan apa yang kita ucapkan. Nah, dan begitu sebenarnya anak sudah dapat mengerti apa yang kita ucapkan, memahami apa yang kita katakan. Jadi biasakan untuk mengajak anak berdiskusi, jangan mudah menjudge anak. Misalnya seperti ini, dia pulang main ya, terus baru sampai ke rumah tiba-tiba dia nangis atau dengan emosi negatifnya yang terbawa dari luar. Nah ibu langsung memarahinya. Nah kita kan sebagai orang tua kadang seperti itu ya, mudah sekali untuk memberikan menjudge gitu kepada anak. Padahal cobalah kita untuk berbicara dulu, atau mungkin peluk saja dulu, karena kadang-kadang anak hanya butuh pelukan. Nah nanti sudah reda, coba untuk dibicarakan bersama-sama. Jangan sampai ibu malah membuat dia merasa tidak nyaman, merasa tidak percaya pada orang tuanya sendiri. Nah lalu bagaimana agar kita mengetahui perkembangan emosi anak? Nah kita harus mendampingi, mengawasi, atau kita harus mengetahui aktivitas-aktivitas anak, baik itu di rumah, di luar rumah, di sekolah. Nah kalau misal tidak ditunggu di sekolahnya, kita dapat berkonsultasi dengan pendidik di sekolah ya, bukan memasrahkan begitu saja ke sekolah ya. Jadi menganggap bahwa pendidikan anak ketika dia sudah masuk sekolah itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab sekolah. Itu merupakan tanggapan yang tidak benar, karena pendidikan pada anak harus dilakukan secara balance antara pendidikan di sekolah dan pendidikan di keluarga. Nah, kemudian ada beberapa hal atau kemampuan sederhana
yang harus dimiliki oleh pendidik, yaitu diantaranya satu, menguasai anak dalam keadaan apapun. Maksudnya mendekati anak dalam kondisi apapun. Nah, di sini pendidik atau orang tua harus mampu melihat bagaimana gerak-gerik anak, apa yang dilakukan anak, dia akan bermain apa. Nah, itu orang tua atau pendidik harus tahu. Nah, maksud di sini bukan berarti orang tua harus selalu ada di sampingnya gitu ya, tapi bagaimana orang tua dapat melihat dari kejauhan gitu kan, melihat anak sedang berlari-lari, orang tua mah duduk poe gitu kan, misalnya seperti itu. Jadi tidak perlu terus diawas jadi bagaimana kita dapat melihat gerak-gerik dia meskipun secara diam-diam, mungkin seperti itu Bu ya. Yang kedua itu kemampuan mengamati dan mengobservasi berbagai karakter, emosi, dan perilaku sosial anak. Dan yang ketiga, kemampuan dan keterampilan dalam mereka mencatat dan membuat prediksi-prediksi untuk perbuatan apa yang akan menyertainya. Yang keempat, mendukung kemampuan tersebut. Sebaiknya pendidik atau orang tua bersifat objektif dalam menilai ekspresi atau emosi yang ditampilkan anak. Ya teman-teman, cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.